Banyak banget yang mendoakan atas kehancuran Israel, terus mengutuk Israel. Kan saya seorang muslim, tapi saya tidak akan pernah sedikit pun membenci Israel. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi dan cerita-cerita menarik tentunya. Oke guys, dan di video kali ini saya akan membahas tentang Israel, yang dimana Israel ini adalah negara yang menjadi musuh bagi umat muslim di seluruh dunia. Tapi mungkin di antara kalian ada yang mengira bahwa saya ini adalah pendukung Israel dan sangat membenci Palestina. Karena judul dan thumbnail yang saya buat seakan-akan saya membenci Palestina dan menjadi pendukung bagi Israel. Tentunya tidak seperti itu ya guys. Sebagai umat muslim, sebagai orang Islam nih guys, saya juga sangat bersimpati bahkan berempati atas apa yang dialami oleh negara Palestina, negara muslim ya guys, saudara-saudara kita semua. Lalu kenapa saya bikin thumbnail ataupun judul seperti itu? Tentunya ada alasan yang harus saya jelaskan kepada kalian semua agar tidak ada kesalahpahaman dari video ini ya guys. Jadi maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah sebenarnya mau sedikit kayak meluruskan, bukan meluruskan sih, kayak sedikit mau mengingatkan sih buat kalian semua, terutama buat para netizen yang ada di Indonesia nih ya guys. Karena emang di zaman sekarang ini berdoa itu bisa di mana aja, bisa kapan aja. Jadi tidak hanya setelah selesai sholat ataupun di tempat-tempat tertentu. Jadi emang di zaman sekarang ini bahkan di media sosial pun banyak orang yang kayak mendoakan apapun gitu. Dan terlebih lagi saya pernah kayak baca banyak banget sih kayak di Facebook, di Instagram, dan juga di media sosial yang lainnya. Kalau udah menyinggung perihal Israel, mereka tuh kayak banyak banget yang mendoakan atas kehancuran Israel, terus mengutuk Israel dan sebagainya. Kenapa saya bisa mengatakan saya seorang muslim, tapi saya tidak akan pernah sedikit pun membenci Israel? Karena emang kalau misalnya kita mau sedikit belajar tentang siapa, apa, dan bagaimana Israel itu, saya yakin tidak akan ada orang sedikit pun yang membenci yang namanya Israel. Oke, dan kalau misalkan kita sedikit mau belajar tentang siapa Israel, dan ternyata Israel ini adalah seorang nabi yang bernama Yakub ataupun Nabi Yakub ya guys. Dan Nabi Yakub adalah salah satu dari 25 nabi yang harus umat muslim yakini, hargai, dan bahkan cintai. Dan emang kalau kita mau ngurutin dan mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada Nabi Yakub di antara 25 nabi yang harus kita yakini dan juga kita hargai. Nah, dan di sini menurut saya yang kurang pas aja gitu kalau misalkan mau mendoakan yang jelek-jelek mengenai Israel. Sedangkan Israel ini adalah Nabi Yakub. Dan berarti secara tidak langsung kita mendoakan seorang nabi yang tidak baik. Ya masa kita mendoakan nabi yang buruk-buruk ya guys, itu kan kayak kurang sopan aja. Dan apalagi Nabi Yakub ini adalah masih keturunannya Nabi Ibrahim, yang dimana Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang dijuluki bapaknya para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim ini dijuluki bapaknya para nabi? Dan emang ya guys, yang kita ketahui bahwa emang Nabi Ibrahim ini mempunyai dua istri yang bernama Hajar dan juga Sarah. Dan dari istrinya yang bernama Hajar lahirlah Nabi Ismail dan akhirnya sampai keturunannya ke Nabi Muhammad SAW. Dan untuk istrinya yang bernama Sarah lahirlah Nabi Ishak dan barulah lahir Nabi Yakub sampai Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi emang intinya Nabi Ibrahim ini tuh Masya Allah ya guys, jadi anaknya, terus cucunya, terus sampai ke cicit-cicitnya itu menjadi seorang nabi. Nah makanya kenapa Nabi Ibrahim itu dijuluki sebagai bapaknya para nabi. Oke, dan sekarang adalah kenapa Nabi Yakub ini dijuluki ataupun disebut dengan nama Israel. Jadi emang guys, Nabi Yakub ini sering melakukan yang namanya perjalanan pada malam hari. Ya tentunya untuk perjalanan kebaikan ya guys. Nah disitulah Nabi Yakub dijuluki dengan nama Isra. Sama aja sih kayak perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan disebut dengan kejadian Isra dan Mi'rajnya ya guys. Nah sama halnya juga dengan Nabi Yakub, karena sering melakukan sebuah perjalanan pada malam hari, tentunya perjalanan yang melakukan sebuah kebaikan. Nah disinilah dijuluki sebagai Isra. Dan El sendiri adalah kalau dapat diartikan sebagai hamba Allah. Jadi Israel itu kayak kalau zaman sekarang itu, kalau misalkan di zamannya Rasulullah SAW kayak semacam Abdullah lah gitu. Jadi kalau zaman dulu ada Israel, nah sekarang itu Abdullah. Jadi kayak sama-sama gitu, sama namanya itu
mengandung arti yang sangat luar biasa bagusnya, guys. Lalu kalau misalnya kita udah tahu sebenarnya Israel itu apa, lalu doa yang bagaimanakah yang harus kita lakukan? Oke guys, jadi emang mereka ini kan sebenarnya orang-orang Yahudi yang mengatasnamakan Israel di dalamnya. Jadi kalau kita mau mendoakan mereka, sebutlah dengan nama Yahudi. Seperti misalnya, ya Allah mudah-mudahan orang-orang Yahudi ini bisa dihancurkan. Ataupun misalnya mudah-mudahan ya Allah engkau mengkutuk orang-orang Yahudi yang telah menindas warga ataupun negara Palestina dan juga sebagainya. Oke guys, mudah-mudahan sampai di sini sudah jelas. Tentunya saya cuma mau mengingatkan, saya bukan mau menggurui. Karena saya juga masih belajar, saya bukan siapa-siapa. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Jika emang ada kata-kata saya yang menyinggung, tolong komen di bawah. Dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan juga share tentunya video ini jika emang video ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.